Selamat pagi guys. Tadi beberapa dokumentasi Anda sudah lihat kan? Saya Elia Haryanto, leader nomor 2 Ajum di Galaksur. Siapa menjadi terapis pertama di Bali? Siapa? Siapa terapis Galaksur pertama di Bali? Oh, Pak Rudi. Terapis kedua siapa? Pak Arianto. Terapis ketiga? Nggak tahu. Jadi betul guys, saya join Galaksur di Juni 2008. Wih guys, selama 3 bulan saya jadi kameramen. Kemanapun Pak Rudi pergi, saya ikut untuk menjadi Kameramen. dokumenter dengan kamera apa? Pak tahu? HP. HP apa? Nokia. Betul, Nokia N70. Setelah 3 bulan saya minta izin sama Pak Rudi buat usir leak santet pengganggu di kaos saya taruh di motor saya. Dan akhirnya ya cerita semesta mengizinkan saya sedikit Ajum Haryanto, tukang terapi kedua di Bali. Harusnya yang kedua adalah Pak Gusti, Pak Ida Bagus. Siapa Pak? Musarya. Bukan. Tahu lagi. Ya, saya. Musarya itu di bawahnya Sudirata kan? Pak Bagus yang itu loh Pak asuransi. Oh iya. Siapa? Ya. Pak Bagus itu. Lupa saya namanya. Nah itulah. Dari Belah Batu. Seharusnya dia orang sebelum saya, tapi tidak berbakat jadi terapis. Singkat cerita, sekarang tanggal berapa Pak? Sekarang tanggal 6. Tanggal 6 hari Selasa, Ya. 6 Mei 2025. Saya berada di sini. Saya berada di rumahnya Sira. Anda? Saya downline-nya Pak Arianto. Anda downline saya. Tahun berapa Anda bergabung di Galaksur? 2010. 2010. Ya. Di atas yang merekrut Anda siapa? Atau leader terdekat yang cukup terkenal? Siapa ya? Yang rekrut sih Pak Arsana dulu. Di atasnya Pak Arsana siapa? Pak Arsana, ada Pak Mangku Pacung. Nah, Pak Yang sekarang sudah memiliki jadi Pinandito. Begitu. Guys, hari ini saya diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus yang saya sembah. Kamu cari itu rumah downline-mu yang jauh di bawah. Betul Anda downline saya? Betul. Dan Anda seorang terapis? Mungkin bisa dikatakan demikian. Ini udah susah ngomong sama orang rohaniawan. Anda yang menguasai Indonesia bagian timur? Tidak juga yang menguasai yang maha kuasa. Kita kebetulan dibawa ke sana. Berapa orang yang akhirnya membeli kalung Galaksur di Indonesia bagian timur? Bukan se-Indonesia bagian timur, saya larat ya, Nusa Tenggara Barat tepatnya. Oke. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Seterusnya itu sampai kemana? Sampai ke Papua, sampai ke luar negeri. Ya mungkin sekitar 10.000 adalah 10 sampai 12.000 member. 10 sampai 12.000 member guys. Oke, itu banyak atau sedikit Pak? Masih sedikit sih. Karena banyak yang tidak mau jadi member. Karena mereka hanya mau sembuh. Kan kalau Galaksur ya ratusan ribu mendekati juta lah. Oke, lebih spesifik Pak. Anda tidak boleh ngeles kepada upline. Saya kan upline Anda. Upline leader lah tepatnya. Berapa orang terapis yang ada di bawah Anda?
Ya, anggap kalau member itu 12.000, biasanya yang jadi leader itu sekitar 10%-nya lah. Bukan leader bro, Apa itu? terapis. Yang jadi terapis ya 10%-nya lah. Itu, dan mereka buka-buka posko kalau di Bali hampir di setiap kabupaten ada, di NTB banyak, yaitu di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada, gitu. Bagaimana Anda Di Papua juga ada, di Timur Leste pun ada. bagaimana Anda mengajar dia sehingga mereka berani jadi terapis? Ya, kita tunjukkan bukti-bukti hasil dokumentasi dari Pak Har di awal itu kita sampaikan ke mereka, lalu mereka berusaha untuk bisa ikut training energi. Nah, di training energi itu, pasca training energi, setelah mendapatkan pemahaman dan tune-up dari guru kita Pak Budi Winata, kemudian di tempat saya kita bimbing lagi. Setelah ikut training energi, seseorang sudah siap sebagai tentara, sebagai terapis. Kemudian di tempat saya latih untuk menjadi Kopassus, marinir dan sejenisnya, kurang lebih demikian, untuk bisa fight di lapangan. Bagaimana Anda meyakinkan mental mereka? Meyakinkan, ternyata gini, ada memang orang-orang tuh yang sudah punya bakat alamiah. Cuman ada juga orang-orang yang tidak mempunyai bakat, yang awalnya sangat down sekali dengan dunia ini sekali. Kita bangkitkan semangatnya. Memang ada caranya, ada triknya, dan triknya itu rahasia. Ini guys, ngomong sama seorang rohaniawan ya seperti ini. Pak, tolong ambil nasi, bukan nasi. Ngomong sama seorang rohaniawan ya begini. Saya harus pandai menjebak kalimat demi kalimat supaya dia ngomong. Pak, Ya, leader di bawah Anda yang leader menjual dan leader terapis, mohon disebutkan siapa yang cukup. oke. Ada sebenarnya banyak sekali supaya tidak. Jadi gini, saya ambil per provinsi saja ya, atau per kabupaten lah, contoh yang mudah ya. Nah, di bawahnya pun banyak, seperti di Sumbawa ya, Sumbawa besarnya ada Pak Titi. Terus Sorry, Pak Titi itu untuk khusus untuk menjual atau juga melakukan terapi? kedua-duanya. Oke, lanjut Pak. Kemudian ada di Kabupaten Sumbawa Barat ada namanya Pak Kompiang. Itu. Kemudian di daerah Dompu dan Bima itu ada Pak Runo, ada Pak Gusti Ngurah, ada Pak Karyono juga di sana. Nah, itu yang saya sebut. Di Mataram ada Pak Dendis. Itu. Kemudian di kabupaten lain ada, contoh di provinsi mana, di Sulawesi, di Bau-Bau, nah, itu ada juga. Siapa namanya? Leader. Pak Madi. Itu. Dan saya sudah lupa karena ya lumayan lama sih. Oke. Gitu. Itu sukses karena kalau Galaxur atau karena mereka menjadi seorang terapis? Sukses seseorang kan sudah ada yang menetapkannya. Sudah ada apa? Sudah ada yang menetapkan. Nah, jadi kita hanya menjalankan saja garis yang sudah ditetapkan. Benar bahwa sukses satu karena Galaxur, berikutnya karena mereka ikut training energi, berikutnya ketika mereka mau menolong orang lain, sehingga dalam tanda kutip disebut sebagai terapis. Nah, itu mereka semakin punya nama, semakin sukses. Gitu. Artinya bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menolong yang lain, karena Tuhan akan berbahagia tatkala kita bisa berguna bagi sesama. Demikian. Apakah 10% yang Anda tadi katakan leader plus 10% itu juga seorang terapis, begitu ya? Betul. Apakah itu memberikan penjualan Galaxur menjadi sangat bagus? Sangat bagus sekali. Pada saat masih sistem berjalannya itu sangat Tolong diberitahu pada saat sistem masih berjalan itu bagaimana? Artinya pasca sebelum COVID, sistem itu masih jalan. Tapi sistem networking kan setiap network marketing punya sistem. Yeah. Nah, pasca COVID terjadilah bencana dunia ini, perubahan pergeseran penghasilan di dunia. Yeah. Yang awalnya dari konvensional yang biasa sehingga menuju ke dunia
digital. Nah, situasi perusahaan memang goyang sehingga merubah. Sekarang sudah sistemnya konvensional kita di Galaxy. Kurang lebih demikian. Cuman produknya memang sing ada lawan. Itu dari sistem yang tidak ada, cuma produk sing ada lawan. Ya, kita berbahagia sampai hari ini perusahaan masih memproduksi Galaxy yang banyak sekali membantu umat. Oke. Mohon koreksi kalau saya salah mengartikan kalimat suhu Sumertan. Dulu pada saat sebelum COVID, sistem networking berjalan lancar, betul? Betul. Kemudian sistem bisnis Galaxur mati total karena datangnya COVID. Betul. Setelah COVID selesai, sistem network marketing mampu bangkit atau tewas? Sudah langsung breakdown alias meninggal dunia sistemnya. Sistemnya meninggal dunia. Iya, Berarti tidak punya hak bisnis, tidak punya penghasilan dari bisnis networking. betul. Hanya konvensional artinya Anda menjual kepada si A, Anda dapat duit. Itu aja. Seperti kita belanja ke pasar lah. Apa perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis network marketing? Ya otomatis lah 1:100 boleh dikatakan demikian karena satu barang dengan teknik network marketing dijual beramai-ramai. Otomatis cepat, kemudian penyebaran sangat cepat dibandingkan dengan pola konvensional. Cuman memang kalau mengikuti pola network marketing dibutuhkan sistem, jadi IT yang bagus dan lain sebagainya. Nah, itu butuh biaya yang sangat besar. Demikian. Nah, pada saat COVID kan kita tahu semua lah. Itu Collapse. Iya. Nah, sekarang apapun ada yang pasti saya masih bersyukur karena semesta masih mengizinkan perusahaan untuk mengadakan Galaxy. Walaupun polanya konvensional, kita tetap bersyukur. Kalimat yang bijak kan, kita tetap bersyukur padahal kita tidak punya bonus dari sana. Tolong dijelaskan Pak, Anda sekarang berpenghasilan dari mana? Apakah Anda menjadi seorang karyawan kembali setelah networking Galaxur tewas atau Anda tetap bermain di dunia networking? Baik, untuk Galaxur tetap kami jalankan karena masih banyak sekali yang pesannya. Sampai hari ini pun saya masih ada kirim ke beberapa daerah ya, tetap. Nah, sebagai pendampingan itu akibat COVID kemarin karena kita semua butuh produk untuk yang bersifat kesehatannya. Sehingga saya ada sahabat yang datang ke rumah menawarkan Subarasi, Utsukushi, jadi kita masuk di sana. Apa itu Pak? Itu produk kesehatan dari farmasi Jepang. Namanya apa Pak? Namanya Subarasi. Nama perusahaannya? Nama perusahaannya AFC Life Science Japan. Apakah ini? Betul sekali. AFC Sumertana 7296. Berarti ini adalah bisnis networking? Betul. Berarti semesta sudah menggariskan networking yang memberikan kita cukup penghasilan dulu harus berhenti dan digantikan dengan AFC begitu? Itu cara alam. Ya, saya tidak menyangka artinya ketika di satu sistem jatuh Tuhan bentuk sistem di tempat lain. Apakah produk ini sejenis seperti Galaxur? Tidak, jauh sekali ya. Jadi Galaxur menyerempet spiritual yang bersifat dunia imajiner. Nah, yang kita kalau ini memang benar-benar untuk fisik, penyakit medis. Gitu. Nah, ini kebetulan, sorry ya, leader saya nelpon ini sebentar ya. Silakan angkat saja. Swastiastu Parke. Ya, tadi sudah saya cari dia Pak ke depan. Ketemu HP tadi dicas, posisinya silent. Ya, tidak tahu. Terus di HP satu ada telepon baru tak angkat, orang asuransi saya matiin kan. Saya bukalah HP ini, ternyata Pak Har lagi ini sudah di rumah lagi wawancara ini. Mau buat dokumentasi gitu dan Bapak masuk dalam rekamannya nih. Lagi membicarakan tentang AFC direkam gitu Pak. Silakan Bapak memberikan sepatah dua patah kata untuk AFC Pak. Matur suksema upline leader saya. Pak Arke.
Bol- Bolehkah Anda buka kamera? Boleh, kan masa kalau datang ke kampung. Lalu, Iya, sebentar Pak. Ntar dulu. Iya. Pak, kita kan seorang konten kreator. ya, Bagaimana Anda menemukan Bapak Sumertana yang seorang dukun sakti ini Anda dibawa ke AFC, Pak? oh, maksudnya saya dari awal pertemuan apa saya ngajak ini. Kalau cara ceritanya ketemu Pak Sumerta kan saya ketemu dari perusahaan yang sebelumnya. Beliau jadi upline saya. Upline di mana? Ya beliau di atas saya dulu. Karena yang menalin saya sama Pak Sumerta itu Pak Bram, Pak ya. Betul. Perusahaan dari Korea gitu dah intinya. Artinya Pak Bram lah ya, yang saya bisa kenal Pak Sumerta itu lewat Pak Bram lah intinya. Dari bisnis apa? Dari bisnis Atomi sebelumnya. Oke. Berarti ini adalah sistem dari pemain mencari pemain untuk diajak ke bisnis baru begitu, Pak? Ya, artinya saya sebelumnya kan memang nggak begitu inilah apa Pak di mana ketemu awalnya tuh ya di Guntur Pak ya kalau nggak salah ya. Ya, Di Guntur ya saya ketemu ya nyambung lah sampai sekarang itu loh Pak. Itu akhirnya begitu saya saya diperkenalkan di IMC 2019 pertengahan kalau nggak salah oleh Pak Genta. Ya saya cerita tentang produk ini gitu loh ke Pak Sumerta. Pak ini ada produk bagus dari Jepang. Saya ajak Pak Genta juga waktu itu datang ke Siulan. Nah Pak Sumerta minta ada webnya ndak, saya mau pelajari dulu. Itu ada Pak ini webnya. Nah lama saya nggak kontak beliau. Akhirnya 2 bulan setelah saya ke Siulan, dia kontak saya, Pak Arke masih jalanin IFC, masih Pak, gimana saya mau join, gitu. Itu sih Pak ininya, awal mulanya. Saya yang kenalin aja, ini ada produk bagus dari Jepang, tentang cerita paten fungsinya, apa-apa. Ya, beliau pelajari, beliau lihat di YouTube, gitu loh Pak. Akhirnya 2 bulan kemudian beliau kontak saya, kalau nggak salah bulan Agustus apa bulan apa tuh. Beliau ini, join di IFC. Beliau yang nelpon saya gitu loh. Oke, berarti kalau dalam bahasa orang bodoh bahwa Pak dikejar oleh leader Sumertana begitu ya untuk mengerjakan AFC karena Anda pertama kali hanya ngenalin hanya 1 kali saja kan ketemu sama beliau? Iya, 1 kali sih Pak untuk ketemunya. Cuma karena beliau memang saya mau pelajari dulu, saya nggak berani untuk berikutnya gitu loh. Untuk ini nanyain juga nanti kalau memang sahabat ada yang nyari, ada yang memang ini saya akan kontak Pak Arke gitu sih beliau. Oh ya makanya saya tunggu dan punya beliau aja gitu loh. Oke, setelah 2 bulan Pak Arke tidak pernah kontak Pak Sumerta. Ternyata Pak Sumerta yang kontak Anda, begitu? Iya, kalau hubungan tetap sih Pak, kita nyambung, cuma saya nggak pernah bicarakan tentang IC gitu loh. Intinya saya nggak pernah cerita, gimana Pak, kapan nih join IC, tidak pernah saya gitu. Pak Arke, cara Anda apakah benar secara sistem perekrutan Anda ngomong sekali sudah gitu Anda lepas tidak pernah ditanya-tanya lagi, apakah benar caranya itu Pak? Karena gini, karena beliau karena beliau kan memberikan statement Pak Arke saya mau pelajari dulu. Oke. Nah, nanti kalau saya memang klik, saya akan hubungi Pak Arke. Jadi Pak percaya kalimat Pak Sumerta itu? Saya percaya Pak. Bukankah kalimat itu adalah kalimat penolakan Pak? Iya bisa penolakan secara halus ya, tapi saya tahu dengan apa ya, dengan saya sering ketemu beliau di Atomi apa itu, karena apa yang beliau ucapkan saya yakin beliau akan tepati gitu loh. Alhamdulillah. Jadi Anda berteman dengan Diamond. Untuk di bisnis AFC ini Anda tidak kejar dia, tapi si Diamond yang kejar Anda ya? Bilang
kejar sih enggak juga ya. Ya, itulah. Kan dia udah memberikan statement seperti itu. Kalau nanti saya ada yang cari produk ini, saya pasti akan hubungi Pak Arke. Itu aja intinya. Saya percaya sama kata-kata itu, Pak. Nggih. Oke, saya tidak mau mendebat Anda, tapi saya sudah tahu sejarah bagaimana Anda bisa mendapatkan leader besar Sumber Tanah. Pak tahu dia sebelum gabung AFC dia ada di mana? Saya tahu banyak cerita beliau itu, dan saya tahu beliau leader besar di Galaxo. Alhamdulillah Anda tahu ya. Karena dia yang ceritakan, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak nyambung gitu loh. Kayak Pak, saya ketemu beliau sekali itu kayak udah berteman lama gitu, perasaannya itu loh Pak. Ya, oke. Pak, ini kalau secara niskala ini apakah sudah digaris tangankan oleh Ide Sang Yang Widi? Pasti Pak. Kalau saya berpikir ya, saya pasti apapun yang hari ini kita ajak kerjasama pasti udah ada jalan ininya, ada garis hidup lah. Takdir kalau boleh bilang ya. Oke. Nggih, Pak Arka, terima kasih atas tadi saya kan tidak tahu alamatnya beliau, saya terpaksa telepon Anda dan ternyata itulah cerita semesta, harus muter-muter dulu, dia harus dipanggil oleh asuransi, setelah dipanggil oleh asuransi dia baru ngeh bahwa upline-nya dia di Galaxur, saya sedang membutuhkan bantuan dia untuk menjemput saya di jalan yang keluyuran. Nggih, matur suwun semua Pak Arka. Ya, sama-sama Pak Has. Semoga tambah sehat, tambah lancar rezekinya, keluarga tambah bahagia juga Pak ya. Amin. Kalau rezekinya belum netes di AFC gimana Pak? Ya, pasti nanti dengan afirmasinya Pak pasti akan terwujud buat semuanya. Terima kasih. Saya mau sarapan dulu bersama downline saya dan upline saya di AFC. Matur suwun semua Pak. Pak ya, saya lagi mau makan juga ini Pak. Oke. Keluar tadi beli makan. Nggih. Terima kasih. Waktunya yang pas, oke. Segalanya sudah diatur alam. Ya. Kalau Pak Semutu bilang atur alam ya. Oke Pak, sukses semua, rahayu. Ya, rahayu Pak, rahayu. Ya. Guys, tidak ada yang kebetulan. Saya kesini mau ngambil satu kotak subarasi karena untuk konsumsi saya sudah habis guys. Tuhan kasih saya banyak duit guys. Alhamdulillah. Berkat bantuan donan saya, uang saya berputar dengan skenario ke sana, tapi karena Tuhan memberikan saya hikmat bermain catur, saya pakai untuk ke sana, Akhirnya ke sini. dan ke sana dan ke sini untuk menyambut rezeki saya yang tidak langsung kepada AFC. AFC, jika Tuhan menghendaki lagi 5 bulan, 5 tahun, 5 abad baru berpenghasilan di saya. Sebelum itu garis tangan saya sukses di AFC, mengapa saya tidak mencoba di tempat lain? Salahkah saya Pak Arga, Pak Suparta? Silakan. Terima kasih, kita sarapan dulu. Ya. Sampai jumpa. Wassalam. Minum air Galaxur dengan MOK FC Sumber Tanah 7296. Tuhan Yesus memberkati. Bilang gitu. Ya udah, saya bilang oke, silakan saya didaftarkan, tapi tidak ada jaminan saya akan mengerjakan dan menjalankan. Kalau Pak mau jual nama saya ke orang-orang supaya orang mau gabung, itu terserah Bapak, saya bilang begitu. Nomor HP jangan dimasukkan di grup, saya bilang. Saya bersedia masuk di sana sebagai magnet lah. Jadi Pak Har menganggap saya sebagai magnet untuk menarik gitu. Ya silakan. Itu yang kita tangkap dari pembicaraan. Nanti akan dijelaskan sama Pak Kusuma. Oke, silakan. Wah, berarti Anda bagus sekali mendapat leader sekelas Pak Kusuma, saya bilang gitu. Itu orang top, itu orang hebat. Itu. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi kelebihan di SH ini ya, soal ini Pak, itu kuat sekali di produk ya. Ya, jadi B-nya itu larisnya luar biasa sama odolnya. Nah, itu dasarnya dulu ya. Kemudian yang kedua, keunggulannya dia itu dia tidak ada tutup poin.
tidak ada minimal belanjanya berapa supaya dapat bonus gitu ya. Iya. Tidak ada paketan yang dibeli. Jadi kalau kualifikasi rendah belanja pun dapat bonus gitu. Ya, itu kelebihannya. Kemudian tidak ada stok barang jelas ya, terserah kita ya mau belanja berapa. Lalu itu satu kali belanja. Jadi yang pertama beli satu produk satu bulan. Bisa kopi, odol, sabun cuci muka, produknya ada 28. Jadi 28 produk. Nah, semua produknya dia, spesialisasinya dia itu main di Lingxi. Ya, jadi budidaya Ganoderma sudah 38 tahun di Taiwan. Jadi bisa dikatakan ini sekarang ini orang besar gitu. Dia pemegang saham mungkin Ganoderma gitu. Yeah. Nah, jadi semua produknya dia ada Ganodermanya, ada Lingxinya yang dibilang herbal keabadian, lambang keabadian. Jadi kalau orang minum jangka panjang, badannya lebih ringan dan dia bisa awet muda, karena bisa sistem antioksidan apa semua segala macam. Nah, jadi dan harga produknya terjangkau karena Asia, gitu. Jadi ya cuma 8.000 per saset gitu ya, odolnya cuma puluhan ribu gitu ya, tapi bisa untuk P3K dan lain-lain. Jadi kualitasnya bagus. Nah, kemudian sistemnya dia matahari Pak, ya matahari, tapi kita jalankannya itu dengan satu. Jadi pakai satu produk, kenalkan ke satu orang. 1 tahun kemudian, ya kita punya penghasilan 36. Nah, karena kekuatan dari duplikat, gitu ya. Jadi 1 kali 2, 4, 8, 1 tahun itu 8.190 juta. Nah, memberikan penghasilan 36 juta. Nah, jalan nggak konsep ini? Jalan. Karena saya baru 1 bulan waktu itu dapat 914. Padahal kalau kita lihat tabel, 4 orang di bulan ketiga, 8 orang di bulan keempat, itu belum ada penghasilan. Minimal 400 poin, ya kan? Baru 2 kan, 1 kotak kopi berapa? Misalnya 28 poin. Baru 50-an. Kalau berempat berapa? Baru 200-an. Belum ada penghasilan. Tapi saya dapat 19 di bulan pertama. Di bulan kedua, beda lagi. Naik beberapa kali lipat dari itu. Nah, jadi artinya konsep ini jalan. Ya, satu. Ya. Nah, jadi dengan konsep ini, jelasinnya gampang. Bapak cuma alih belanja 1 produk, kenalkan ke 1 orang, lakukan yang sama Pak. 36 bulan kemudian dapat 12 bulan kemudian dapat penghasilan 36 juta potensinya. Gitu. Udah kurang lebih gitu Pak. Gitu saja. Gambarannya. Oh iya. Ya. Oke. Artinya tidak ada kayak yang di tempat lain, kalau kita tahu network itu bonus sponsor atau pairing dan lain sebagainya, itu tidak ada. Berarti omset dipakai. Iya. Jadi dia bonusnya cuma 2. 1 prestasi. Ya prestasi itu kira-kira kayak MW ya. 4%, 12% itu yang pertama. Yang kedua, dia cuma royalti Pak. Jadi kalau sampai kita bisa bimbing kliennya bimbingnya kita ini jadi elit atau jadi peringkat tertinggi gitu ya, 28%, kita dapat royalti. Nah, ada bank jalan-jalan ke luar negeri ada. Ya, jadi tahun depan ke China, bintang 5 ya kalau bisnis seperti ini rata-rata bagus ya pelayanannya. Nah, lalu ada bonus kendaraan ada. Ya, tapi itu tidak jadi apa tujuan. yang kita jalankan itu selalu cuma bonus prestasi sama elit aja. Kalau bisa diwariskan iya gitu. Ya, ada yang kayak gitunya ada. Bonus mobil itu ada per 4 tahun dikasih 180 juta. Jalan-jalan 2 kali kalau peringkatnya sudah diamond. Kalau kayak saya misalnya, bulan ini kan targetnya elit. Elit itu 13.000 poin Pak. Kalau 2 kali namanya VM. Nah, VM ini tahun depan udah jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Iya. Pak Kusuma, tolong dijelaskan bonus pertama 400 BV sampai 13.000. Betul ya, 1.300 ya? Iya, 13.000 betul. 13.000 itu gimana sistemnya? Misalnya saya 400 poin, saya closing Pak Sumerte dan dia membantu saya menjualkan 400 poin, berarti saya poinnya berapa Pak? Kalau dia poinnya 400, Pak ya poinnya jadi 800 kan? Oke, saya 800, dia 400, saya dapat berapa Pak? Nah, Bapak dapat selisihnya. Jadi 4% Bapak dapat ya, karena Bapak 4, Pak Sumerte, Bapak 8, Pak Sumerte 4. Ya, hanya Pak Sumerte kan 4%, Bapak hanya 8%. Jadi selisihnya 4% kali
Apakah itu besar atau kecil, Pak? Ya kalau baru bermain di 4%, 8% ya tidak terlalu besar sih. Oke, katakanlah Lumayan untuk ini jalan. katakanlah saya pinter menjual dalam 1 bulan saya sudah masuk ke 13.000 ya. 13.000 kemudian saya menemukan Pak Sumerta yang baru menjual 400, saya berapa persen Pak jadi? Kalau misalnya ya ada 3 orang seperti 4% gitu ya, maka kita 12% kan. Jadi masing-masing itu kita dapat 8%, 8%, 8%. Jadi idealnya jangan cuma punya 1 kaki gitu. Ya minimal 2 kaki jalan sehingga selisihnya ini lumayan gitu. Kalau cuma 1 kaki, ya kaki itu menjadi besar. Anda tidak bayar internet atau saya punya? Oke, lanjut Pak. Gimana Pak? Silakan lanjut. Pak Sumerta mau nanya apa? Silakan. Oke. Ya. Gitu. Idealnya jangan punya cuma 1 kaki, ya minimal 2 kaki atau 3 kaki. Walaupun ini matahari. Gitu. Berarti kalau matahari ya bisa punya kaki sebanyak-banyaknya lah gitu berarti ya. Ya betul. Ya betul. Jadi 13.000 itu nggak harus digotong sendirian gitu kan. Kalau Iya. 2 atau 3 ya lebih cepat. Ya. Oke deh. Oke Bang Suma, terima kasih atas penjelasannya dan waktunya. Nah, mungkin tiba waktu kita bisa berjumpa suatu saat. Oke. Oke Pak Suma. Yang melengkapi saya titip ke Pak. Iya, siap. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yo. Semangat. Yo. Siap. Ya, kasih. Pak mengerti? Nanti. Sudah simpel kan? Jadi dari 1 jalur saya dapat selisih. Yang penting saya bisa banyak jalur yang membuat selisih. Itu duitnya besar, Pak. Oke. Jadi saya tidak berharap Pak mengerjakan. Ya. Tapi kalau orang sudah tahu atau menawarkan, oh saya sudah di bawahnya Pak Haryanto, aman. Begitu mereka tahu dan tolong beri saya omset. Oke? Oke. Dan saya tidak menjanjikan omset. Setiap kalau ada yang bertanya tentang ini saya kasih tahu, hubungi Pak Har. Right? Oke. Sip. Mantap. Terima kasih. Saya Sama-sama. harus pamit dan kita Sama-sama. harus mengerjakan tugas kita masing-masing. Iya, oke Pak, sip Pak.